Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu. Menurut kalian, apa itu gaya? Ya, benar. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Lalu, apa hubungannya dengan materi ini ya? Ya, benar juga. Karena usaha memerlukan adanya gaya pada suatu benda. Lalu, bagaimana apabila benda tersebut tidak mengalami perpindahan? Apakah tetap akan disebut dengan usaha? Lalu, apa hubungannya dengan energi ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak video ini. Dalam video ini, seorang anak sedang mendorong sebuah meja. Anak tersebut memberikan gaya melalui suatu dorongan kepada meja, sehingga meja bergerak atau berpindah. Hal ini menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Pada video kedua, seorang pengemudi sedang mendorong mobilnya yang mogok. Pengemudi tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada mobil yang mogok. Namun, mobil tersebut tetap di tempatnya, tidak bergerak atau berpindah. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi tersebut tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada dua syarat terjadinya usaha. Yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahannya. Pada kasus tersebut, gaya yang bekerja pada suatu benda searah dengan arah perpindahannya. Lalu, bagaimana bila gaya yang bekerja pada suatu benda membentuk sudut terhadap arah perpindahannya? Besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Dalam video ini, terdapat seorang anak yang ingin memindahkan buku dengan menggunakan bak mobil-mobilan. Gaya yang dilakukan oleh tangan anak tersebut saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usahanya adalah F cos alfa kali S, di mana alfa adalah sudut antara gaya dan arah perpindahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dan energi saling berkaitan karena untuk melakukan usaha kita memerlukan adanya energi. Seperti yang kita tahu, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Dalam video ini kita akan membahas 3 bentuk energi. Yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial, dan yang ketiga energi mekanik. Yang pertama yaitu energi kinetik. Setiap benda yang bergerak memiliki kemampuan melakukan usaha. Karenanya dapat dikatakan benda tersebut memiliki energi. Energi pada benda bergerak disebut energi kinetik. Saat benda bergerak, benda memiliki kecepatan. Dengan demikian dapat disimpulkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kecepatannya ataupun gerakannya. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa benda dan v adalah kecepatannya. Yang kedua yaitu energi potensial. Potensial memiliki kata dasar potensi yang artinya kemampuan yang tersimpan. Secara umum, energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau suatu keadaan tertentu, sehingga baru bermanfaat ketika berubah menjadi energi lain.
Secara sempit, energi potensial diartikan sebagai energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukannya atau keadaannya. Energi potensial yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Dalam hal ini, ketika benda jatuh dari ketinggian, benda tersebut akan menimpa tanah, tidak melayang di udara. Perubahan kedudukan ini dikarenakan pergerakannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besar energi potensial bergantung pada ketinggian. Semakin tinggi benda tersebut dari atas permukaan tanah, maka semakin besar energi potensial yang dimilikinya. Rumus energi potensial adalah M kali G kali H, di mana M adalah massa benda, G adalah gravitasi bumi, dan H adalah ketinggiannya. Selanjutnya yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas ditekan dan direnggangkan. Contohnya, pada tali busur yang ditarik. Usaha yang dilakukan pemanah pada tali busur menyebabkan tali busur menyimpan energi. Saat tali busur dan anak panah dilepaskan, energi berubah menjadi energi kinetik. Energi yang tersimpan dalam tali busur yang merenggang disebut dengan energi potensial pegas. Rumus energi potensial pegas adalah setengah K delta X, di mana K adalah konstanta pegas dan delta X adalah perubahan panjang pegas. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Yang selanjutnya yaitu hubungan usaha dan energi. Besar usaha akan sama dengan perubahan energi. Yang pertama yaitu hubungan usaha dengan energi potensial. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan benda tersebut diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Yang kedua, hubungan usaha dengan energi kinetik. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi kinetik benda tersebut. Yang selanjutnya yaitu gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Yang pertama yaitu gaya konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang menghasilkan perubahan dua arah, yaitu antara energi kinetik dan energi potensial. Ketika kita melemparkan benda ke atas, maka akan terjadi perlambatan laju yang diakibatkan oleh perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Ketika benda jatuh kembali, maka akan terjadi pertambahan laju yang diakibatkan oleh perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Jika tidak ada hambatan udara, maka benda akan bergerak dengan laju yang sama dengan laju benda saat dilemparkan. Gaya konservatif tidak bergantung pada lintasannya, hanya bergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Yang kedua yaitu gaya non-konservatif. Usaha yang dilakukan oleh gaya ketika benda mulai bergerak dari posisi awal hingga kembali ke posisi semula. Gaya non-konservatif sangat bergantung pada lintasannya, sehingga menyebabkan adanya perubahan energi total yang dimiliki oleh benda saat bergerak. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Untuk melakukan usaha, kita memerlukan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang kita bahas ada 3. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya ataupun kecepatannya. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaannya ataupun kedudukannya. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik ini adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Hubungan usaha dan energi adalah besar usaha
akan sama dengan perubahan energi. Dalam usaha dan energi terdapat gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasannya, hanya bergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Sedangkan gaya non-konservatif sangat bergantung pada lintasannya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.